Sempet ada waktu dimana turun banget, terus habis itu nggak ada pesenan, terus sampai pusing deh gimana ya caranya. Apalagi waktu itu aku kan juga maksudnya masih semester 3, aku belum terlalu ngerti gitu tentang. Hai guys, welcome to Nongki Podcast. Nongkrong asik bareng kita bersama aku Shina Kafila dan aku Monica. Jadi guys, Nongki Podcast ini merupakan program podcast terbaru nih yang ada di Jatim News, di mana kita akan ngobrol-ngobrol asik dan juga santai, berasa kayak lagi nongkrong gitu seputar kehidupan, bisnis, dan juga percintaan. Oke guys, sekarang kita kedatangan bintang tamu podcast kita yang pertama. Ada seorang wanita cantik, muda juga ya. Iya bener banget, dia masih mahasiswi ya, yang lagi menjalani bisnisnya di dunia perkuliahan. Tanpa basa-basi, kita langsung sambut Angela Evania. Hai Angel. Hai Angel. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Sehat ya? Sehat. Oh ya, Angel, ngomong-ngomong kesibukannya sekarang ini apa aja? Buat sekarang kesibukan sih ada yang pertama pasti kuliah ya, habis itu juga sekarang lagi magang dan juga ada bisnis juga. Oke. Sekarang kuliah semester berapa, Angel? Sekarang sudah mahasiswa semester akhir, semester 7. Oh, mau skripsi ya? Udah on the way, nyusun skripsi ya. Bener banget ya. Kamu, oh ya ngomong kuliah nih, kamu rencana lulusnya 3,5 atau 4 tahun? 3,5. Kenapa nih? Lulus 3,5 sih. Sebenarnya awalnya tuh bingung sih mau pilih 3,5 atau 4 tahun karena ya namanya mahasiswa juga pasti tanya sama teman-teman ya, banyak yang lulus 3,5 apa 4 tahun. Terus ternyata teman-teman aku sendiri itu banyak yang 4 tahun sih, karena memang mungkin kan karena ya kita setelah 2 tahun yang lalu banyak di rumah aja pandemi, mungkin adaptasi lagi dengan magang yang sekarang udah offline, udah onsite, terus juga harus bikin skripsi, itu kan pasti jauh lebih berat ya dari sebelum-sebelumnya. Makanya jadi teman-temanku itu banyak yang akhirnya mutusin buat 4 tahun gitu. Nah, tapi aku sendiri pada akhirnya milih untuk tetap 3,5 karena sebenarnya balik lagi karena aku sekarang udah punya bisnis yang memang aku bertekad untuk membesarkan bisnis itu gitu ya. Jadi aku pengen cepat-cepat segera lulus lah secepat mungkin supaya bisa ngembangin bisnis ini gitu. Oke, kan tadi katanya Angel lagi buka bisnis. Produknya itu apa aja sih dan namanya itu apa? Kalau bisnisku itu bergerak di bidang makanan, di bidang dessert ya. Itu aku jual ada 2 macam. Yang utama itu ada donat kentang sama ada brownies gitu. Jadi donat kentangnya itu ya ada macam-macam rasa sih, dan juga terus dimodifikasi ya dari tahun ke tahun. Dan juga untuk browniesnya juga ada dari brownies untuk dimakan sehari-hari, untuk cemilan, untuk ulang tahun, untuk kasih hampers dan lain-lain kayak gitu sih. Udah berapa lama Angel ini ngejalanin bisnisnya? Kalau berapa lamanya itu sudah hampir 2 tahun. Nanti di bulan Agustus besok ini itu sudah masuk tahun yang kedua. Aku pertama kali jalanin itu tahun 2020. Itu waktu itu aku semester 3. Semester 3 waktu bulan Maret atau April gitu kan, mulai pandemi tuh. Iya benar. Terus habis itu selama pandemi itu akhirnya kan nggak dapat uang jajan ya. Yang namanya anak Jujur muda, banget ya, yang masukan, namanya anak muda kan pasti pengen ya jajan-jajan gitu. Iya. Akhirnya karena memang aku basicnya itu suka masak, suka baking, dan juga memang dari latar belakang keluarga juga itu keluargaku punya memang bergerak di bidang usaha kuliner juga. Ada di bidang catering sama kue. Nah jadinya dari kecil ya sedikit banyak tahulah tentang dunia kuliner gitu. Akhirnya karena memang juga suka, akhirnya aku mutusin mau coba jualan nih gitu. Oke. Terus nih untuk harga dari produkmu ini dimulai dari harga berapa? Harga sih kisarannya itu 35 sampai yang paling mahal itu 180.000 aja. Oh gitu. Terus kan tadi Angel itu bilang kalau lagi magang sama kuliah ya. Nah, gimana sih cara Angel buat manage waktu? Apalagi kan sekarang kuliah mau offline ya, juga magangnya juga offline gitu. Gimana sih cara Angel ngatur waktu untuk kuliah, magang sama bisnis? Iya benar.
Nah, itu pertanyaan yang agak susah aku jawab sebenarnya karena jujur sampai sekarang aku masih struggling juga di situ. Karena aku magang kan juga baru seminggu nih magang. Iya. Dan kebetulan magangnya dari Senin sampai Jumat. Jadi aku benar-benar masih beradaptasi dari yang dulunya aku full dari pagi itu kerja, bikin kue, hias, kirim semuanya terus juga kuliah. Nah, sekarang ketambahan lagi nih magang gitu. Jadi aku untuk sekarang ngatur waktunya sih memang jadi sangat padat dan nggak ada waktu untuk istirahat ya bisa dibilang. Jadi pagi aku bangun, aku ngurusin bisnisku dulu, aku bikin kue, aku hias kuenya, aku atur pengiriman dan lain sebagainya. Karena magangnya masuknya jam 9, jam setengah 10-an gitu. Jadi setelah bikin kue aku langsung ke tempat magang sampai jam 6 sore. Nanti setelah magang, nah itu baru aku pulang, mungkin aku persiapin juga sih biasanya untuk orderan-orderan yang untuk besok dan juga kedepannya karena pasti akan ngerjain skripsi ya. Jadi Iya, skripsinya pasti akan dikerjainnya tuh malam atau kalau enggak sambil magang karena kan kalau anak magang nggak padet banget kan pasti Iya, kerjaannya. Jadi ya pinter-pinter nyambi-nyambi sih kalau nganggur kerjain dulu mana yang jadi prioritas gitu. Oke. Oke, terus ini untuk produkmu ini keunggulan produkmu itu dari produk yang lain tuh apa? Mungkin dari rasanya beda atau dari bumbu-bumbu rahasianya gitu. Kalau produk sendiri sih aku pakai bahan-bahan yang premium memang, dan juga bisa dibilang kalau untuk yang brownies kan aku juga jual brownies tart ya, dan itu memang varian yang paling laris sih sejauh ini. Yang pertama karena itu kue ulang tahun dan harganya itu juga terjangkau. Kalau brownies tart itu mulai dari harga 90.000 aja sampai harga 110.000. Itu untuk kue tart, untuk kita kasih ke orang, untuk hadiah buat temen, keluarga gitu. Itu sudah termasuk desainnya atau Sudah termasuk. Dan memang desainnya aku simple tapi tetap kelihatan cantik gitu. Tetap mewah gitu ya. Iya, cantik, bisa paling masuk sih di anak muda, tapi nggak sejauh ini aku juga sering sih dapat pesanan dari kayak ibu-ibu yang mungkin mau kasih temen-temennya waktu hari raya atau apa gitu juga. Terus Lumayan. kamu pernah nggak dapet request gitu dari customer tuh desainnya tuh aneh-aneh? Oh, pernah sih. Pernah dapat desain aneh-aneh itu. Waktu itu ceritanya customerku nih dia tuh suka sama salah satu K-pop. Ya. Nah, terus habis itu karena aku brownies dan aku memang bukan bidangku untuk desain kue yang kayak ada buttercream kayak didesain kayak Korean cake gitu loh. Tahu. Tapi orangnya tuh request kayak gitu dan dia tuh bener-bener kayak maksain gitu loh, pengen brownies ini tapi desainnya tuh kayak gitu. Ya itu sebenarnya ya namanya kita bisnis ya, sebetulnya kan harusnya diperjuangkan ya, tapi karena memang aku benar-benar nggak ada basic di situ, akhirnya aku menolak pesanan itu. Tapi aku juga memberikan alternatif lain sih gitu. Jadi itu karena itu menurutku terlalu susah sih buat aku daripada customer kecewa kan. Iya. Gitu. Terus kan 2 tahun ini kita kan udah dilanda pandemi corona ya. Nah, kan banyak banget perusahaan yang bangkrut, ada juga bisnis yang bangkrut, terus PHK juga di mana-mana. Nah, kalau di Angel sendiri apa yang Angel rasain ya, dari pengaruh dampak nggak sih dari pandemi 2 tahun ini? Karena aku mulainya juga di masa pandemi ya. Waktu itu di awal-awal sebenarnya kerasanya itu naik turun banget sih bisnisnya. Pernah dulu waktu awal-awal itu karena dulu iseng-iseng ya, jadi aku open pre-order sistemnya itu setiap weekend aja, setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu. Dulu awal-awal juga taunya dari teman-teman, jadi tuh rame karena teman-teman yang beli, keluarga yang beli, saudara gitu-gitu. Temen deket gitu Iya, ya? dulu awal bikin kan kayak gitu. Terus lama-kelamaan kan nggak mungkin ya teman kita tuh terus beli setiap minggu gitu kan, nggak mungkin ya. Nah itu terus sempet ada waktu dimana turun banget, terus habis itu nggak ada pesenan, terus sampai pusing deh gimana ya caranya. Apalagi waktu itu aku kan juga masih semester 3, aku belum terlalu ngerti gitu tentang dunia marketing, cara masarin, cara foto produk yang menarik tuh gimana, belum ngerti kan. Jadi ya itu sih naik turun, kadang bisa rame, kadang bisa sepi gitu. Terus untuk bisnismu ini kamu promosinya lewat apa aja? mungkin IG, TikTok Ya, atau sosmednya apa aja?
Aku pakai IG sih kalau untuk Cuman sekarang. Instagram aja? Iya, pakai Instagram aja. Terus kamu bikin kontennya itu sendiri atau minta tolong orang lain atau gimana? Kalau konten aku kebanyakan bikin sendiri, cuman untuk foto-foto ya biasanya mungkin kalau untuk event spesial kayak Lebaran atau Natal, foto-foto produk itu aku pakai vendor biasanya gitu. Oke. Kalau kue Daily Bites ini itu bisa dipesen hamin berapa atau bisa hamin Atau satu bisa atau hari H gitu? Langsung hari H. Iya. Bisa hamin 1 sih biasanya. Minimal hamin 1. Iya, karena kan juga mengingat kesibukanku juga kan, Ya, nggak betul. mungkin bisa hari H. Tapi kalau weekend itu nggak menutup kemungkinan sih, biasanya ada aja yang mau pesen dadakan gitu, tetap ya kalau Tetap menerima. tetap menerima Benar. karena kan juga aku weekend ya nganggur gitu. Terus kalau misalnya Angel nih lagi kuliah pagi. Nah, terus ada customer yang harus produknya itu harus dikirim pagi juga. Nah, gimana cara Angel buat ngatur itu tadi? Mungkin Angel bangun subuh atau gimana gitu? Kalau dikirim pagi sih sejauh ini memang aku ngakalinnya yaitu bangunnya antara pagi banget gitu atau ngerjainnya sambil kuliah Oke. gitu. Tapi ya kebetulan juga sekarang aku udah ada helper sih di rumah. Jadi untuk pengiriman biasanya aku minta tolong dia yang ngaturin gitu. Jadi ya lumayan meringankan beban lah ya gitu. Iya, benar. Oke. Jel, aku mau tanya, kamu pernah ada pengalaman nggak? Misal ada customer pesen, terus tiba-tiba tuh dibatalin. Atau ganti desain gitu Ganti hari desain, H dadakan. gitu. Heeh, benar. Pernah kayak gitu nggak? Pernah banget sih Nah, kalau terus itu. Angel Itu gimana Rasanya nanggulanginnya? gimana? Iya. nanggepinnya. Kalau aku sejauh ini sih pernahnya itu ganti alamat tiba-tiba, terus habis itu tiba-tiba dibatalin gitu. Terus ya itu sih ya pasti yang namanya orang baru ya 2 tahun di bisnis ini tuh bisa dibilang baru banget gitu, masih ngerintis banget. Ya mau marah itu gimana ya Itu kan? customer Iya, juga. itu customer juga. Iya. Tapi ya dia juga yang paling sakit sih sebenarnya kalau aku paling nggak suka, paling Nyesek gitu. kayak nyesek gitu ya. Itu tuh kalau misalnya orang tuh udah misalnya order nih, udah ngechat mau order nih buat besok sebanyak segini. Terus habis itu kan harus transfer dulu tuh. Iya, Nah, tapi ternyata dia nggak transfer sampai malam gitu. Namanya kita orang bisnis, pasti kita ngarepin banget dong ada orderan ya nggak Iya, sih? betul. Pasti ngarepin banget. Akhirnya kita tuh nunggu, mungkin dia bakal transfer tengah malam atau nanti pagi atau gimana gitu. Dan ternyata besok paginya ketika di follow up ditanyain, "Halo Kak, gimana nih pesenannya jadi apa enggak?" Terus dia bilang dia ngeghosting gitu aja, hilang. Oh, tiba-tiba nggak ngebales Iya, chat tiba-tiba gitu nggak ya? ngebales, ngilang. Kayak doi gitu. Ya doi suka ngeghosting. Iya, betul. Jangan gitu ya, jangan suka ngeghosting orang. Itu nggak baik benar. Setuju banget. Oke, Angel, ada rencana nggak untuk membangun bisnis Daily Bites ini untuk lebih besar lagi? Mungkin nanti kedepannya mau bikin store atau Toko sendiri Iya, gitu, khusus Daily Bites gitu. khusus, iya. Iya, sebetulnya memang selama ini mengarahnya ke arah sana ya, karena aku sudah menemukan kenyamanan untuk kerja di bidang ini dan juga udah enjoy lah, udah ngerasain juga suka dukanya dari ngadepin customer yang kayak gitu, kayak gini, terus juga ngadepin berbagai macam hal lah, kayak yang tadi aku cerita juga, orang yang customer yang seenaknya sendiri lah ibaratnya, tapi juga ada customer yang benar-benar baik banget, yang loyal banget gitu. Dan aku enjoy gitu, apapun yang aku hadepin di bisnis ini selama ini, aku tuh enjoy dan aku bisa belajar hal-hal baru dari situ. Bisa dibilang banyak banget aku belajar dari bisnis ini. Dan makanya kalau ditanya mau ngembangin ya pasti mau. Yang awalnya tuh iseng-iseng banget karena pandemi, nggak ada kerjaan, di rumah doang, nggak ada uang jajan. Nah sekarang aku jadi pengen seriusin lebih lagi sih. Itu juga alasan kenapa aku ngambil 3,5 tadi. Biar cepat lulus, biar langsung Cepet lulus, fokus ke langsung fokus ke bisnisnya. Betul bisnisnya. banget. Iya, benar. Terus ada nggak sih quotes buat teman-teman yang barangkali mau bisnis juga di dunia perkuean ini? Tapi mereka mungkin masih ragu-ragu gitu ya. Masih bimbang gitu, rencananya masih diambang-ambang gitu loh. Ada nggak sih quotes-quotesnya? Quotes-nya kalau dari aku sih ya yang namanya bisnis, yang namanya berbisnis itu nggak akan mulus dan akan butuh sangat banyak pengorbanan dari segi waktu,
mental juga mungkin ya, mental juga, waktu, usaha, tenaga, materi itu pasti akan banyak banget terkuras, apalagi di awal yang namanya kita membangun sesuatu dari nol itu pasti susah Iya, gitu. benar. Tapi ya itu pesannya adalah dari pengalamanku ya, gimana kita harus mau telaten ngejalaninnya, harus apapun keadaannya ya. Kalau misalnya lagi turun banget ya jangan nyerah, ya cari cara gimana caranya supaya bisnis ini bisa Tetap berjalan gitu. bisa terus maju, terus berjalan. berkembang gitu, nggak malah turun terus kita diem aja, ya makin turun gitu. Iya, betul Intinya ya apa ya, kalau dari aku ditelatenin aja, walaupun apapun keadaannya, sengeselin apapun customernya atau ya apapun lah, tetap harus ditelatenin. Harus berjuang gitu ya demi bisnisnya sendiri gitu. Bener banget. Jadi buat kalian yang mau bangun bisnis tapi masih takut, masih ragu, jangan takut, karena yang namanya bisnis tuh pasti ada naik turunnya. Asal kalau kita udah niat, kita mau usaha pasti bisa. Betul banget. BTW tadi kan kalian belum nyobain, aku dari tadi cerita terus tentang kuenya, mungkin kalian belum nyobain. Mungkin Iya. ini aku udah bawain sih. Jadi ini salah satu contoh produkku yang emang paling orang suka ya. Ini namanya itu brownies cheesecake. Jadi di bawahnya tuh ada browniesnya, terus di atasnya tuh ada cheesecake-nya. Nah ini aku emang bawain khusus buat host hari ini. Wah, so sweet Iya. banget ya. So sweet banget. Boleh nggak sih cobain kita? Ah, boleh Kita banget, cobain. coba dicobain. Oke. Nah, oke, kita coba ya. Aduh, berasa master chef ya bun. Nggak apa-apa. Mari kita nilai. Hitung-hitung simulasi ya. Iya ya bun, bener. Oke, kita coba. Oh, gede banget ya. Ini coklatnya lebih berasa. Iya betul. Jadi emang kalau brownies yang ini itu emang untuk brownies yang bawahnya itu jauh lebih nggak manis dari brownies yang lain, jadi beda resep lah istilahnya ya. Oke. Karena kan ada cheesecake-nya dan itu yang bikin rasanya tuh balance gitu antara coklat sama cheese gitu, makanya apalagi kalau ini dimasukin kulkas itu lebih enak lagi sih kata orang-orang. Manisnya itu pas banget, jadi nggak enak gitu loh. Dan Betul. apa kombinasi dari cheese sama betul. coklatnya itu loh enak banget ya. Biasa tuh kayak brownies di luar tuh kayak apa ya, coklatnya Enak tuh gitu. berasa. Di lidah itu kayak nggak enak gitu loh. Iya, coklatnya nggak enak, terus kayak mempengaruhi rasa dari browniesnya. iya, bener Kebanyakan kan gitu. Ya, Oke, makasih ya. aku mau tanya, ini kalau pesen kita bisa kayak request gulanya nggak? Misalkan ada tuh yang nggak bisa makan manis tapi pengen brownies gitu. Bisa banget. Emang dulu kebetulan ya, ini cerita lagi nih satu Iya, oke. pengalaman ya. Jadi emang dulu pernah ada orang yang apa ya, kayak istilahnya dia tuh emang suka nge-gym, suka fitness gitu. Jadi emang bener-bener ngurangin gula banget, dan dia tuh bener-bener request gulanya dikurangin 70%. Nah itu yang muter otak banget sih emang. Mana ya caranya, ntar nggak enak browniesnya gitu. Tapi ya, Tapi Bisa. puji Tuhan ini ya, customernya seneng ya. yes. Oke. Oke, buat teman-teman yang mau nyobain Daily Batch bisa pesan kemana Kak? Bisa langsung kontak di Instagram @daily.bites, S-nya 2. Oke, juga buat teman-teman yang mau ngobrol bareng kita di sini bisa langsung DM Instagram @jatimnews.id. Jadi segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye.